Peserta didik sekalian, kita kembali bertemu dalam pelajaran prakarya di pertemuan ke-7. Pada pertemuan minggu lalu, di pertemuan ke-6, kita telah membahas tentang perancangan dan produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang perhitungan biaya dan pemasaran langsung produk teknologi transportasi dan logistik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menghitung biaya produksi teknologi transportasi dan logistik. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu memasarkan produk teknologi transportasi dan logistik. Yang pertama kita bahas adalah kemasan. Kemasan ini sebenarnya sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Kemasan adalah alat yang berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari suatu tempat ke tempat yang lainnya hingga sampai ke konsumen. Selain itu, kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam proses pembuatan kemasan. Yang pertama adalah produk yang mudah rusak harus menggunakan kemasan material yang memiliki material berstruktur atau keras. Kemudian yang kedua adalah pemilihan material harus disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan juga dapat ditampilkan melalui bentuk, warna, teks, dan grafis. Kemudian yang terakhir adalah label haruslah memberikan informasi teknis maupun untuk memperkuat identitas atau brand tersebut. Selanjutnya adalah jenis kemasan. Secara umum, kemasan ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah kemasan primer, yang kedua kemasan sekunder, dan yang ketiga adalah kemasan tersier. Kemasan primer adalah kemasan yang melekat pada produk tersebut. Contohnya adalah kaleng ikan sarden, atau misalkan pembungkus makanan atau plastik pembungkus kerupuk. Kemudian yang kedua adalah kemasan sekunder, berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemudian yang ketiga adalah kemasan tersier. Kemasan ini adalah kemasan yang dipergunakan untuk proses transportasi atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, atau sering dikenal dengan kemasan untuk distribusi. Kemudian, yang selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya proses barang. Ada beberapa unsur biaya produksi. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya ini adalah biaya yang dipergunakan untuk menyediakan bahan baku dari produk yang akan kita produksi. Kemudian, yang kedua adalah biaya overhead. Biaya overhead ini adalah biaya yang berfungsi atau berguna untuk mendukung proses produksi, seperti biaya listrik, biaya bahan bakar, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian yang terakhir adalah biaya tenaga kerja. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja, baik gaji atau honor per bulannya ataupun honor lembur dari tenaga kerja tersebut. Kemudian, pemasaran langsung. Pemasaran adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko.
Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Ada beberapa karakteristik dari pemasaran langsung ini. Yang pertama adalah pemasaran produk teknologi pada umumnya haruslah menjelaskan cara kerja dan petunjuk teknis menggunakan produk tersebut. Penjelasan dapat dilakukan dengan bantuan gambar atau buku petunjuk. Kemudian yang kedua adalah penjualan langsung dapat berupa penjualan satu tingkat atau single level marketing atau multi level marketing. Pada penjualan satu tingkat, wirausahawan langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga. Sedangkan multi level marketing adalah penjual membentuk kelompok yang akan memasarkan dan menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen yang terdiri dari beberapa tingkatan. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran produk rekayasa dapat dilakukan dengan cara pemesanan. Konsumen dapat melihat, mengenali, dan mencoba contoh produk serta memesannya. Produk rekayasa akan diproduksi berdasarkan pesanan dan dikirim kepada konsumen sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Itulah yang dapat kita pelajari pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat kalian pahami dan dimengerti dengan baik. Pesan saya adalah dimanapun kalian berada tetap menjalankan protokol kesehatan agar kita selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan soal yang telah saya sediakan. Terima kasih.